Guru gembul, gembul, gemar ngibul. Ya teman-teman, saya barusan nonton diskusi ilmiah Pak Guru Gembul ya dengan Ustadz Muhammad Nuruddin. Beliau luar biasa, intelektual, akademisi yang luar biasa. Saya klaim di awal memang beliau memang luar biasa ahli ya di situ, karena yang dibahas temanya itu terkait dengan uh, menguji secara ilmiah kesohihan terkait dengan akidah Islamiyah gitu ya. Nah, sekitar 2 jam video tersebut, dan ada pemaparan dari Ustadz Nuruddin juga, dan dari Guru Gembul juga, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, yang menarik di diskusi itu bahwasanya Ustadz Nuruddin menelanjangi Guru Gembul ya terkait dengan kapasitasnya ya, kapasitas Guru Gembul dalam hal agama di sini, dan lebih khususnya dalam hal teologi atau akidah. Itu sangat minim sekali, bahkan tidak memiliki kapasitas apapun di situ. Ya, Ustadz Nuruddin mengatakan bahwasanya Guru Gembul datang tanpa argumentasi, tanpa referensi, hanya berdasarkan statement, berdasarkan asumsi yang tidak berdasar sama sekali, dan dia berani membahas terkait dengan akidah Islamiyah, bahkan membahas dengan keilmiahan terkait dengan akidah, membahas teologi tanpa ilmu, bahkan dibahas lagi tuh terkait dengan bagaimana kaidah-kaidah ilmiah versinya dia. Bahkan dia blunder mengatakan bahwasannya akidah versi saya, maksudnya versi Guru Gembul. Ini luar biasa sekali. Teman-teman, itu saya sekitar 1 tahun yang lalu itu saya membuat video terkait dengan kapasitas Guru Gembul yang mana dia ini tidak memiliki kapasitas dalam membahas agama. Itu saya sudah bahas 1 tahun yang lalu. Mengapa seperti itu? Karena saya melihat bahwasannya si Guru Gembul ini, kalau saat itu followernya masih 100 ribuan ya, itu suka membahas terkait dengan keilmuan agama, yang mana dia bahas dengan statement-statement yang tanpa referensi, tanpa ayat-ayat Al-Quran, tanpa hadis ya, tanpa referensi apapun, hanya berdasarkan pemahamannya dia secara pemahaman dia pribadi gitu ya. Jadi hanya statement dia pribadi, hanya asumsi dia pribadi, tanpa disertai dengan referensi-referensi yang kredibel gitu ya, referensi-referensi yang valid gitu. Itu sudah saya bahas 1 tahun yang lalu, dan banyak itu pendukungnya yang mengatakan, daripada lu kayak gini, mending saya kalau nggak memahami sesuatu, saya tidak ahli di suatu keilmuan, saya nggak akan bahas di situ ya, kecuali kalau saya benar-benar memahami dasar-dasar keilmuan sampai kepada cabang-cabangnya, baru saya berani berbicara. Nah, ini si Guru Gembul tidak. Guru Gembul ini tidak memiliki pemahaman terkait dengan fundamental ilmu keagamaan, ya, dasar-dasar ilmu agama, bahkan mengucapkan lafal-lafal Arab ya, lafal-lafal Arab itu dia bisa kelihatan sangat tidak fasih. Tidak ada sedikit pun referensi-referensi Quran hadis di situ, ya. Tapi dia berani membahas tentang agama. Dan ini sudah saya sampaikan udah 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Bisa scroll ya di video saya, video saya itu. Mas saya gini, Guru Gembul kalau memang tidak memiliki pemahaman terkait dengan satu disiplin keilmuan, jangan berani-berani membahas, karena banyak pakar-pakar yang pasti akan tersinggung di situ. Ada banyak ahli yang belajar secara spesifik, secara serius terkait dengan satu bidang keilmuan, belajar bertahun-tahun, belajar sampai ke luar negeri ya, membuat penelitian-penelitian, membuat tesis, disertasi dan lain sebagainya.
Supaya apa? Supaya pemahamannya itu sempurna. Satu sisi Anda membahas dengan seenaknya Anda sendiri. Itu pasti para ahli yang harusnya memiliki otoritas dalam membahas rumpun keilmuan itu yang merasa tersinggung, apalagi followernya si Guru Gembul ini banyak. Bahkan itu disinggung oleh Ustadz Nuruddin ya. Ini followernya banyak, bahaya kalau dia memberikan satu statement, memberikan satu asumsi yang tidak sesuai gitu loh. Itu sangat bahaya. Bahkan Ustadz Nuruddin mengatakan dia berani mengatakan A dan A. Apakah dia pembaru di abad 21? Ternyata di penutupnya Ustadz Nuruddin beliau mengatakan bahwasanya dia datang tanpa memiliki argumentasi apapun, tanpa memiliki referensi apapun, tanpa memiliki pemahaman apapun di bidang agama, di bidang akidah khususnya, tapi dia berani-berani untuk berbicara itu di ruang publik. Ini yang harus dipahami Guru Gembul. Anda sampaikan Anda itu pahamnya atau ahlinya di rumpun ilmu apa, yang mana Anda memiliki kapasitas di situ dan memiliki otoritas. Kapasitas saja nggak boleh, otoritas harus ada legalitas di situ. Kalau Anda lebih ke filsafat Barat, silahkan sampaikan ke filsafat Barat, yang tentunya dengan referensi-referensi yang kredibel di situ, bukan dari Google, karena Google pun harus diverifikasi, iya kan? Nah, Anda datang dengan berbagai macam pembahasan di semua rumpun keilmuan, tapi Anda tidak memiliki referensi, tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat di situ. Ya, orang yang ahli yang belajar bertahun-tahun di rumpun keilmuan itu ya pasti tersinggung di situ. Jadi sekali lagi Guru Gembul ya, silahkan Anda berbicara apapun di sosial media Anda, di YouTube Anda ya. Tapi satu, Anda harus memiliki benar-benar memahami satu disiplin keilmuan tersebut, baru Anda menyampaikan di situ. Kalau hal-hal terkait dengan substansi, Anda harusnya memiliki keilmuannya, bukan ngoceh sakarnya sendiri, bukan ngoceh sesuka hatinya. Oke, itu saja sih. Silahkan teman-teman bisa lihat ya, bagaimana Ustadz Nuruddin itu membuka lebar terkait dengan kebenaran sosok Guru Gembul yang suka membahas agama. Ternyata dia tidak memiliki kapasitas apapun di situ. Dan ini sekaligus menyadarkan kita bahwasanya kita belajar harus pada ahlinya ya. Jangan semuanya yang ada di sosial media itu kita percaya hanya dengan berlandaskan retorika, diksi-diksi yang diliuk-liukkan serasa indah tapi isinya tidak ada. Ya, ini harus kita harus buka mindset itu. Kita belajar satu keilmuan, kita harus belajar pada ahlinya. Ya, sosial media jangan dipercaya 100%, kecuali itu adalah ahlinya. Apalagi terkait dengan agama Islam. Agama Islam itu kompleks sekali, bahkan membahas ilmu akidah, ilmu syariah atau fikih, ilmu akhlak itu sangat kompleks sekali. Ada banyak level-level keilmuan yang harus dipahami mulai dari dasar sampai cabang-cabangnya. Itu saja sih. Semoga ini membuka pikiran teman-teman, membuka mindset teman-teman bahwasanya jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan orang meskipun itu terlihat benar atau meskipun itu terlihat indah. Salam akal sehat.